Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osna dengan NPM A1A0202121 dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teks eksposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Apakah sehat semua? Sehat, Bu. Sebelum kita masuki materi, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Dela, Hadir, Bu. Leoni, Hadir, Bu. oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Sebelum kita masuki ke materi kita, apakah anak-anak sudah mengetahui apa yang mau kita bahas? Belum. Baik, jadi di sini kita akan bahas tentang teks eksposisi. Apakah sebelumnya sudah mengetahui apa itu tentang teks eksposisi? Kenapa belum anak-anak? Karena ini teks eksposisi sudah kita baca dari SMP. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teks eksposisi. Di mana tujuan yang pertamanya itu untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Apakah anak-anak mengerti tentang ciri-ciri teks eksposisi? Tidak, Bu. Ciri-ciri yang pertama yaitu singkat dan padat. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, penyampaian teksnya secara lugas. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Langsung saja kita ke struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu judul. Judul itu kita akan menentukan judul misalkan dari cerita. Kemudian itu pernyataan umum atau tesis. Yang ketiga yaitu argumentasi atau ulasan. Yang keempat penegasan ulang. Pernyataan umum itu bisa disebut dengan tentang isi dari cerita tersebut. Kalau argumentasi yaitu yang menentang pertama dan penentang kedua. Kalau penegasan ulang kita menegaskan ulang dari cerita tersebut. Kemudian unsur kaidah penulisan teks eksposisi. Yang pertama itu menentukan topik yang akan disajikan. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Dan yang keempat, membuat kerangka kerangan. Yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Menentukan topik yang disajikan. Kita harus menentukan topik apa yang ingin kita buat karangan tersebut. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Di mana yang kita ketahui tadi, yang tujuan eksposisi untuk memperjelas informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Kita harus memilih data-data sesuai dengan apa yang ingin kita buat dari karangan tersebut. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Kita harus membuat kerangkanya dengan jelas. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.